Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 2B. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum pendidikan Islam dan pendekatan metode pendidikan Islam dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di materi pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam ini adalah sebuah rencana dan program pendidikan yang dirancang untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Kurikulum ini mencakup materi pelajaran, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan spiritual, moral, intelektual, dan sosial peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada dasar kurikulum pendidikan Islam. Dasar kurikulum pendidikan Islam bertumpu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, yang memastikan bahwa setiap aspek pendidik sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter Islami, menanamkan akidah yang kuat, mengajarkan akhlak mulia, serta mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Kurikulum juga mencakup ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, diajarkan dalam perspektif Islam untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, kurikulum pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan individu yang sukses di dunia dan di akhirat, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Tauhid keesaan Allah. Yang pertama, prinsip dasar yang menekankan bahwa semua aspek pendidikan harus mengarahkan peserta didik pada pengakuan dan pengamalan keesaan Allah. Kedua, kesinambungan istiqomah. Kurikulum harus dirancang untuk mendidik peserta didik secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, keseimbangan kurikulum harus mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, emosional, dan fisik peserta didik secara seimbang. 4. Relevansi. Materi yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kelima, integrasi. Pendidikan Islam harus mengintegrasi antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama agar peserta didik memiliki pandangan yang menyeluruh. Kurikulum dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang ajaran Islam, menanamkan nilai moral dan etika Islam, membentuk karakter dan kepribadian yang Islami, mengembangkan keterampilan yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat, mendorong peserta didik untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya ada kerangka dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, visi dan misi pendidikan Islam. Menetapkan visi dan misi yang jelas sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pendidikan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Struktur kurikulum, menyusun struktur yang mencakup berbagai mata pelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode dan teknik pengajaran, memilih metode dan teknik pengajaran yang efektif dalam penyampaian materi ajaran Islam. Yang kelima, evaluasi, menyusun sistem evaluasi yang mengukur pencapaian tujuan pendidikan Islam secara komprehensif. Klarifikasi ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Ilmu agama, diniyah, ilmu yang terkait langsung dengan ajaran agama Islam seperti fikih, akidah, akhlak, dan tafsir. Sedangkan ilmu umum, ilmu yang bersifat umum namun diajarkan dengan pendekatan Islam seperti matematika, sains, dan sejarah. Ilmu sosial, ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial dengan perspektif Islam seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, ilmu keterampilan, ilmu yang memberi keterampilan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian, pendekatan, metode, dan teknik pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan, cara pandang atau paradigma yang digunakan
dalam proses pendidikan. Yang kedua ada metode, cara atau langkah yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, tindakan atau langkah-langkah spesifik dalam menerapkan metode tertentu. Pendekatan pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam melibatkan penggunaan berbagai prinsip dan metode yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mengarahkan peserta didik menuju tujuan pendidikan Islam. Pendekatan ini mencakup pendekatan induktif dan deduktif, serta pendekatan integratif yang menggabungkan ilmu agama dan umum. Metode pendidikan Islam. Yang pertama ada metode ceramah, menyampaikan materi secara lisan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, metode diskusi, dengan cara pertukaran pikiran antara guru dan peserta didik untuk memperdalam pemahaman materi. Yang ketiga, ada metode tanya jawab, interaksi antara guru dan peserta didik melalui pertanyaan untuk mengukur pemahaman dan menstimulasi pemikiran kritis. Yang keempat, ada metode demonstrasi, yang mana menunjukkan cara melakukan sesuatu secara praktis agar peserta didik dapat memahami dan meniru. Yang terakhir ada metode hafalan, misalnya menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis, serta materi pelajaran lainnya. Terakhir ada metode pengajar pendidikan Islam. Metode mengajar dalam pendidikan Islam melibatkan penggunaan teknik-teknik yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai Islam secara efektif. Ini termasuk penggunaan cerita atau kisah dari kehidupan Nabi dan sahabat, praktek ibadah, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui teladan yang baik dari guru. Baiklah, itulah penjelasan yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.